Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil laporan project base kami tentang penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan atau job order costing pada UMKM Rosfloris. Perkenalkan, nama saya Nabila Cantika dengan NPM 2401051025. Perkenalkan, nama saya Viola Dwika dengan NPM 2401051061. Perkenalkan, nama saya Almira Fida Asela dengan NPM 24011010. Oke, baik. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Almira Fida. Jadi materi pertama itu adalah latar belakang. Rosfloris merupakan usaha mikroproduksi menengah atau UMKM bergerak meningkat jasa kreatif dan desain meliputi pembuatan rumah papan, rumah artifisial, non nasionality, rumah meja, rumah stunting, rumah sebuah galon dan dekorasi. Dalam menjalankan operasionalnya, Rosfloris masih menggunakan sistem pencatatan keuangan uang berbasis buku tulis. Seluruh transaksi dicatat sederhana tanpa pemisahan antara biaya bahan baku, tenaga kerja maupun biaya operasional lain. Usaha ini berlokasi di Jalan Nusantara, Nomor 11, Labuan Ratu, Kecamatan Batangan, dan dikelola oleh Indonesia selaku pemilik dalam menjalankan operasionalnya. Kondisi tersebut berdampak pada kurangnya transparansi biaya produksi dan berpotensi menyebabkan ketidakefisienan. Misalnya, pemilik kerap menentukan harga berdasarkan perkiraan atau menyesuaikan dengan harga pasar pada floris lainnya, bukan dengan berdasarkan perhitungan biaya real. Akibatnya, usaha bisa menetapkan harga yang terlalu rendah dan mengurangi margin keuntungan, atau sebaliknya terlalu tinggi hingga menurunkan daya saing. Selain itu, tidak adanya sistem pencatatan berbasis data juga membuat Rosfloris kesulitan dalam menilai profitabilitas program. Dalam konteks akuntansi biaya, perhitungan HPP atau harga bangun penjualan tepat menjadi dasar penting untuk menentukan strategi seperti evaluasi efisiensi produksi, pengendalian biaya, dan perencanaan modal kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis penerapan sistem akuntansi biaya yang sederhana yang sesuai dengan karakteristik UMKM Floris, seperti job order costing yang dapat digunakan untuk menelusuri biaya setiap jenis pesanan, misalnya bunga kapal, tiket, atau stunting flower, agar pemilik mengetahui komponen biaya secara rinci. Melalui penerapan sistem ini, Rosfloris diharapkan dapat memiliki pencatatan biaya lebih sistematis, meningkatkan akurasi penentuan harga, serta memperkuat pengendalian keuangan menggunakan sistem biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Next, ini ada profil UMKM-nya. Itu Rosfloris itu bergerak di bidang usaha jasa kreatif dan desain floris. Jenis produk yang mereka jual itu ada bunga papan atau stunting dan buka cita. Terus juga ada bunga artifisial, dekorasi rumah, kantor, dan acara pernikahan. Dan ketiga ada roti melati dan bunga meja untuk kebutuhan adat, dekorasi, dan acara formal. Terus yang terakhir itu ada box balon dan plastik flower design, produk modern yang merupakan pasar segmen anak muda. Slide selanjutnya, ini ada analisis SW code atau strength, weakness, opportunity, dan risk. Analisis SW code ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang digunakan dalam merumuskan strategi bisnis. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, itu ada kreativitas tinggi dalam desain dan penataan bunga. Rosfloris itu memiliki ciri khas dalam merangkai bunganya dengan gaya modern seperti rustic design, box balon, dan artificial bouquet. Kemampuan estetika dan inovasi ini menjadi faktor
berbeda dibanding floris lainnya. Terus yang kedua ada kualitas pengerjaan yang teliti dan personal. Dengan jumlah karyawan yang relatif sedikit, setiap rangkaian bunga dibuat secara manual dan penuh perhatian oleh perangkai berpengalaman. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahannya. Yang pertama itu ada sistem pencatatan keuangan. Tadi masih manual. Seluruh transaksi dicatat menggunakan buku tulis tanpa adanya klasifikasi biaya. Hal ini membuat laporan keuangan itu sulit untuk dianalisis, rawan kesalahan, serta menyulitkan pemilik dalam menghitung harga pokok produksi yang akurat. Yang kedua itu tidak ada pemisahan antara biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Pencampuran semua biaya dalam satu catatan menyebabkan ketidakjelasan struktur biaya. Akibatnya keputusan harga jual lebih didasar pada intuisi daripada perhitungan akuntansi biaya. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu pertumbuhan permintaan jasa floris di era digital, tren korporasi acara, event organizer, dan e-box meningkat pesat di media sosial. Hal ini membuka peluang besar bagi Rose Floris untuk memperluas pasar melalui digital marketing. Terus juga ada kesempatan kerjasama dengan instansi dan pelaku event. Terus yang terakhir ada risk atau ancaman. Yang pertama ada fluktuasi harga bunga segar dan bahan dekorasi. Misalnya harga bunga potong dan bahan pendukung seperti busa, kawat, dan pita sering naik turun tergantung musim dan pasokan dari luar daerah. Kenaikan harga bahan dapat menurunkan margin keuntungan. Terus ada perubahan tren pasar yang cepat. Seluruh konsumen terhadap desain bunga dapat berubah dalam waktu yang singkat mengikuti tren dekorasi di media sosial. Tanpa inovasi yang rutin, produk bisa cepat terlihat ketinggalan zaman. Terus ada gambaran umum penerapan akuntansi di biaya di UMKM. Jadi sebelum dilakukan pendampingan dalam kegiatan Project Based Learning atau PBL, sistem pencatatan akuntansi biaya di Rose Floris masih bersifat sangat sederhana dan manual. Pemilik usaha Ibu Lia mencatat setiap transaksi keuangan hanya menggunakan buku tulis biasa atau buku besar tanpa adanya pemisahan antara jenis biaya produksi. Jadi semua pengeluaran seperti pembelian harga, kita, kawat, busa, papan, kelas pembungkus, serta upah karyawan itu dicatat bersamaan di satu halaman catatan harian. Jadi sistem ini membuat informasi biaya itu menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dianalisis. Dalam prakteknya, Rose Floris itu mengandalkan pengalaman dan perkiraan dalam menentukan harga jual untuk setiap produk bunga mereka. Next. Di next selanjutnya ini ada implementasi job order costing di UMKM. Yang pertama ada sistem akuntansi biaya yang berlaku. Hasil implementasi metode job order costing pada UMKM Rose Floris menunjukkan perubahan positif dalam sistem pencatatan dan pengendalian biaya. Langkah awal yang dilakukan yaitu mulai mencatat setiap transaksi pembelian, bahan, dan pengeluaran tenaga kerja secara lebih rapi menggunakan metode. Jadi sebelum penerapan sistem ini, pencatatan uang masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis. Selanjutnya ada penerapan sistem job order costing di UMKM. Yang pertama ada pencatatan biaya-biaya, yaitu mencatat contoh kartu biaya pesanan yang dipakai oleh Rose Floris. Dalam kartu pesanan ini, dengan nama pelanggan atas nama Nabila, Rose Floris itu menghabiskan biaya sebesar 150.000 untuk membeli bunga mawar, kertas hias senilai 50.000, dan solatip senilai 2.000 serta pita senilai 3.000. Dan yang terakhir ada kartu ucapan dengan harga 1.000. Dan totalnya itu ada 206.000. Selanjutnya ada mencatat biaya tenaga kerja. Nah, contoh kartu biaya pesanan yang dipakai oleh Rose Floris ini menghabiskan biaya sebesar Rp11.320. Terdiri dari 1.700.000 per bulan gaji karyawannya itu dibagi dengan 30 hari sama dengan Rp56.666 per hari dibagi 5 karena dia dapat
Satu tenaga kerja itu bisa memproduksi 5 produk. Jadi dia dibagi 5. Nah, dapatnya itu 11.320 untuk biaya tenaga kerjanya. Nah, yang ketiga ini ada pencatatan mencatat biaya overhead pabrik. Contoh kartu biaya pesan yang dipakai oleh Rose Flores ini menghabiskan biaya sebesar 63.000 yang terdiri dari biaya listrik dan air. Nah, biaya listrik dan airnya itu perharinya menghabiskan senilai 20.000. Lalu ada biaya sewa. Biaya sewanya ini 20 juta per tahun. Itu dibagi 12, dibagi lagi dengan 30 hari. Jadi perharinya itu dapat 11.100. Lalu ada biaya pengiriman. Nah, biaya pengirimannya ini senilai 25.000. Nah, itu dapat dikirim ke seluruh bandar Lampung. Dan itu bisa dinego. Selanjutnya ada biaya kebersihan yang per bulannya itu senilai 1 juta. Nah, ini ada contoh ayat jurnalnya. Persediaan bahan baku pada kas. Nah, itu untuk mencatat pembelian bahan. Lalu ada produk dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Nah, itu dipakai untuk memakai bahan baku untuk proses produksi. Selanjutnya ada PDP biaya tenaga kerja pada beban gaji karyawan senilai 11.320. Selanjutnya ada PDP pada BOP pada biaya listrik dan air, biaya sewa, biaya pengiriman, dan biaya kebersihan. Nah, totalnya itu ada 63.100. Selanjutnya ada persediaan produk jadi pada produk dalam proses senilai 280.420. Nah, untuk jurnal penjualannya itu ketika dia udah dikasih ke pelanggannya itu, ayat jurnalnya itu adalah kas pada penjualan senilai 350.000 karena dia harga jualnya itu adalah 350.000. Lalu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi dia persediaannya itu berkurang senilai 280.420. Selanjutnya ada pengklasifikasian biaya. Setelah semua biaya berhasil dicatat, tahapan selanjutnya itu mengklasifikasi biaya-biaya berdasarkan jenisnya. Adapun rincian biaya Rose Flores untuk pesanan pelanggan dengan nama Nabila yang telah dicatat adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh biaya, rincian biaya tadi yang udah dijelasin. Ini ada biaya bahan langsung, bunga mawar senilai 150.000, kertas hias senilai 50.000, solatip 2.000, kartu ucapan dan pita. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung yaitu gaji karyawannya 11.320. Lalu ada biaya overhead pabriknya, biaya listrik dan air, biaya sewa, biaya pengiriman, dan biaya kebersihan. Sehingga total biaya produksinya itu adalah Rp280.420. Yang ketiga ada pembuatan kartu biaya pesanan. Setelah proses pencatatan dan pengklasifikasian biaya telah tercatat, langkah selanjutnya adalah pembuatan kartu biaya pesanan. Nah, contoh kartu biaya pesanan yang sudah menggunakan sistem job order costing untuk pesanan yang dikerjakan untuk pelanggan Nabila oleh Rose Flores. Nah, ini ada contoh kartu biaya pesanannya. Ada nomor pesanan, jenis pesanan, nama pemesan, tanggal pemesan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Yang pertama itu ada biaya bahan baku yang terdiri dari yang tadi yang udah saya jelaskan. Lalu ada gaji karyawan, lalu ada biaya listrik dan air, biaya sewa, biaya pengiriman, dan biaya kebersihan. Nah, total biaya produksinya tadi 280.420. Nah, jadi perhitungan labanya itu harga jual senilai 350.000 dikurangin sama biaya produksi 280.420. Harusnya ini dikurangin lagi sama biaya pemasaran dan biaya administrasi, tetapi keduanya tidak ada.
Jadi dikurangin sama 280.420 sehingga laba yang diterima itu ada 69.580. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan sistem. Rekomendasi untuk implementasi akuntansi biaya yang lebih sesuai dengan kondisi UMKM. Melihat kondisi Ross Flores yang kini memiliki volume pesanan yang tinggi namun masih menggunakan sistem pencatatan sederhana, maka implementasi akuntansi biaya perlu dilakukan secara bertahap dan realistis sesuai dengan kemampuan usaha. Tujuannya ini adalah agar sistem yang diterapkan dapat berjalan konsisten tanpa membebani pemilik usaha dalam operasional sehari-hari. Nah, langkah pertama yang dapat kelompok kami lakukan itu menyusun laporan keuangan sederhana secara rutin, minimal sebulan sekali. Laporan ini mencakup rekap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, serta total pendapatan dari seluruh biaya pesanan. Nah, dengan adanya laporan bulanan ini, pemilik akan lebih mudah menilai performa keuangan usaha, lihat perubahan laba dari waktu ke waktu. Selain itu, Ross Flores disarankan untuk menetapkan standar operasional pencatatan seperti waktu pencatatan, siapa yang tanggung jawab, dan cara mencatat transaksi di Excel. Nah, untuk jangka panjangnya, Ross Flores dapat mulai mengintegrasikan pencatatan Excel dengan aplikasi akuntansi ringan seperti General ID atau Odoo Community Edition. Next. Selanjutnya ada perbaikan pada sistem perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan. Saat ini Ross Flores sudah mulai menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu pencatatan biaya produksi. Namun sistem pencatatannya masih belum teratur dan belum memiliki format baku. Setiap pesanan dicatat secara terpisah, tetapi belum ada pemisahan yang jelas antara biaya baku, tenaga kerja, dan overhead. Selain itu, pencatatan sering dilakukan setelah pesanan selesai, sehingga beberapa data biaya aktual sering terlambat masuk atau bahkan terlewat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan format dan konsistensi pencatatan agar penggunaan Excel menjadi lebih efektif. Ross Flores disarankan untuk membuat template khusus kartu biaya pesanan atau job cost sheet dalam Excel. Selain memperbaiki format, disiplin pencatatan juga harus ditingkatkan. Pemilik disarankan untuk melaksanakan pencatatan setiap kali pesanan masuk dan langsung memperbarui data biaya selama proses produksi berlangsung. Dengan begitu, data yang tersimpan di Excel selalu akurat dan dapat digunakan untuk menganalisis pengeluaran bulanan maupun keuntungan per produk. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan utama berdasarkan hasil implementasi metode job order costing di UMKM Ross Flores, dapat disimpulkan bahwa sistem ini sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman pemilik usaha terhadap pengelolaan biaya produksi dan pencatatan keuangan. Sebelumnya, sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat manual dan tidak terstruktur, sehingga sulit bagi pemilik untuk menelusuri biaya produksi secara detail. Namun, setelah adanya pendampingan dan penerapan sistem penghitungan biaya berdasarkan pesanan, Ross Flores mulai memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai struktur biaya dan alokasi pengeluaran pada setiap jenis pesanan. Dengan meningkatnya jumlah pesanan yang diterima, terutama pada momen-momen tertentu seperti wisuda, pernikahan, atau acara perusahaan, pemilik mulai menyadari pentingnya pencatatan biaya yang teratur. Terus, manfaat bagi UMKM. Penerapan sistem job order costing memberikan berbagai manfaat nyata bagi UMKM Ross Flores, terutama dalam hal peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan biaya produksi. Melalui sistem ini, pemilik dapat memantau seluruh pengeluaran usaha dengan lebih terstruktur, sehingga setiap pesanan dapat dihitung berdasarkan biaya aktual yang benar-benar dikeluarkan. Hal ini membantu pemilik dalam menentukan harga jual yang lebih rasional, menghindari kerugian, serta menjaga stabilitas keuangan usaha di tengah banyaknya orderan yang masuk. Selain itu, sistem ini memberikan kemampuan bagi pemilik untuk menganalisis biaya per produk, sehingga dapat diketahui pesanan mana yang memberikan keuntungan paling tinggi dan mana yang perlu dievaluasi. Yang terakhir ada tilikan atau insight. Manfaat mahasiswa dari PBL ini
Kegiatan PBL ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada mahasiswa mengenai implementasi langsung sistem job order costing pada UMKM. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan teori akuntansi biaya pada sektor jasa kreatif. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pendamping dalam merancang sistem pencatatan biaya yang sederhana namun relevan dengan kapasitas pemilik usaha. Mahasiswa belajar bagaimana teori akuntansi biaya diterapkan pada usaha dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Proyek ini mengasah kemampuan analitis, praktikal, dan sosial, yaitu komunikasi dan empati sosial untuk memastikan solusi yang ditawarkan dapat diterima dan dijalankan oleh pelaku UMKM. Terus manfaat bagi mahasiswa. Manfaat utama bagi mahasiswa adalah mendapat pemahaman yang lebih jelas terkait implementasi sistem job order costing yang secara langsung dapat dipraktikkan pada UMKM Rosfloris. Kegiatan ini memperkaya pemahaman mahasiswa terkait penggunaan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Mahasiswa secara tidak langsung telah memberikan kontribusi sederhana kepada masyarakat, khususnya pihak UMKM, dengan ilmu yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan. Itu saja materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata dan salah dalam hasil laporan yang kami kerjakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.